I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, ramai-ramai mendapatkan pujian mengenai peningkatannya di atas motor Ducati pada musim ini. Marc Marquez berhasil menunjukkan kekuatannya kembali setelah sempat meredup dalam 2 musim terakhir bersama Honda. Pembalap asal Cervera, Spanyol itu telah mengemas 2 kemenangan bersama Gresini dan mulai rutin naik podium. Marquez cepat beradaptasi hingga ikut bersaing ke dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2024. Dia dinilai telah mampu mengubah gaya berkendaranya dari Honda dengan RC213V dan pindah ke Desmosedici GP. Tak tanggung-tanggung, penilaian itu diberikan terhadap Marquez oleh 3 mantan pembalap yang pernah menunggangi motor Honda. Mereka adalah Alex Crivillé, Jorge Martinez Aspar, dan Pol Espargaro. Dia, Marquez, agresif tetapi cara mengendarainya lebih berguna, lebih halus di atas motor, kata Alex Crivillé tentang Marquez di atas Ducati. Dia tidak terlalu banyak menyerang bagian depan, posisinya sedikit lebih ke belakang untuk memberi tekanan lebih pada bagian belakang. Beberapa hal yang bisa Anda lihat bahwa dia telah berkembang pesat, ujar mantan pembalap 500cc itu. Pol Espargaro yang sempat menjadi pembalap Honda selama 2 musim itu juga mengatakan hal serupa soal posisi Marquez di atas motor Ducati. Dia memiliki penerimaan risiko yang jauh lebih baik daripada pebalap lain. Gaya membalapnya telah banyak berubah dibandingkan dengan Honda, kata Pol. Posisi Marc di depan, selalu berada sangat jauh di depan motor, dengan siku terbuka, membuatnya bisa menyelamatkan motornya berkali-kali. Dengan Ducati, kami melihat Marc sedikit lebih jauh ke belakang di motornya, menempatkan sedikit lebih banyak beban di bagian belakang, ujar mantan pembalap MotoGP yang kini menjadi test rider KTM itu. Melanjutkan pandangannya, Crivillé menambahkan perbedaan saat Marquez masih mengendarai Honda dan Ducati saat ini. Dengan Ducati, bobotnya lebih jauh ke belakang. Jadi dia menghindari menurunkan bagian depan, yang menghindari terpental dan dia memiliki lebih banyak daya cengkeram saat keluar dari tikungan. Sementara itu, Jorge Martin menjelaskan, tekanan tinggi yang dirasakannya terkadang berujung pada hilangnya konsentrasi. Dia telah mengatasi ketidaknyamanan ini sejak masa kanak-kanak tetapi mencoba melepaskan diri dari ketidaknyamanan tersebut ketika dia berada di atas sepeda. Dalam beberapa bulan terakhir, Jorge Martin secara teratur berbicara tentang pekerjaannya di sekitar pikirannya, yang mungkin merupakan kelemahannya di masa lalu. Pada tahun 2023, ia terkadang ingin melakukan terlalu banyak hal. Seperti ketika ia terus menyerang secara berlebihan meski sempat memimpin dengan nyaman di Indonesia, yang berujung pada kecelakaan, atau ketika ia menggunakan ban lunak untuk membuka celah yang signifikan di Australia. Sebuah pilihan yang akhirnya menyebabkan dia terjatuh di peringkat di akhir balapan. Sebelum musim dimulai, pemain asal Spanyol itu mengaku mengalami banyak tekanan dan terlalu terobsesi dengan perburuan gelar juara di tahun 2023. Kesadaran yang mendorongnya untuk memperbaiki kesehatan mental dan pendekatannya sebagai pemain. Secara keseluruhan, dengan kesuksesan sejak musim panas ini, ia merasa bahwa bantuan seorang psikolog memungkinkannya untuk lebih baik dalam mengelola ketegangan yang melekat pada judul tersebut. Pembalap Pramac itu melihat dirinya lebih dewasa di atas motornya. Jika masih ada kesalahan tertentu, seperti keputusannya mengganti motor saat hujan turun di Misano, terjatuh saat sprint Mandalika, atau pada Q2 di Motegi, ia telah memperoleh konsistensi tertentu yang berkontribusi pada posisi pertamanya di kejuaraan. Meski demikian, pihak yang bersangkutan menyadari perlunya untuk tetap waspada ketika intensitas persaingan dirasakan. Pada akhirnya, teori tersebut tidak ada gunanya, jelas pembalap Pramac tersebut kepada harian olahraga Spanyol Marca, mengaku bahwa ia selalu mengalami kesulitan untuk tetap berkonsentrasi penuh ketika taruhannya tinggi.
Marc Marquez mampu menahan serangan Enea Bastianini di GP Jepang untuk mengamankan podium baru, menghilangkan duri dari sprint hari Sabtu, ketika pembalap Italia itu menyusulnya. Keduanya sama-sama memperebutkan posisi ketiga klasemen. Pria asal Gresini ini menyelesaikan akhir pekan yang luar biasa di Jepang, dengan 2 podium. 2 posisi ketiga dalam sprint pada hari Sabtu dan dalam balapan pada hari Minggu di Motegi, yang membuatnya terus berjuang untuk finish di podium kejuaraan. Pertarungan tangan kosong dengan Enea Bastianini, yang memimpinnya dengan 2 poin untuk tempat ketiga, sudah jauh dari 2 yang pertama, Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Jika pada hari Sabtu Bastianini yang memenangkan pertarungan, mereka finish kedua tanpa Marc bisa mendekatinya di bagian akhir sprint, pada hari Minggu justru sebaliknya. Pembalap Spanyol itu membela diri dari kedatangan pembalap Italia itu dan mempertahankannya. Teluk dan menggigit 3 poin pada jenderalnya. Satu-satunya perbedaan antara sprint dan balapan adalah pada hari Minggu saya memulai pertarungan di depan. Siapapun yang memulai pertarungan di depan di MotoGP saat ini memiliki segalanya untuk dimenangkan, karena ban di belakang menjadi panas, jadi saya harus melakukannya. Keberuntungan bisa memulai dengan baik, menyalip beberapa pembalap dan saat balapan stabil untuk menempati posisi terdepan, ketiga, jelas Marc Marquez. Idenya adalah untuk tidak menjauh terlalu jauh dari 2 pembalap di depan, mengacu pada Pecco, yang memimpin seluruh balapan, dan Martin, yang mengikuti di belakang. Dan mencapai lap terakhir dan melakukan serangan lain untuk mencoba mencapainya, tetapi ketika saya mulai bersiap, saya membuat kesalahan, untungnya saya melaju jauh. Marquez ingin menghargai kemampuan menyelesaikan balapan seperti yang terjadi di Jepang dengan naik podium. Saya pikir posisi ketiga bagus, kami melihat perbedaannya dengan posisi kelima, hampir 17 detik, itu adalah dunia. Senang, puas dan, sekali lagi bertarung melawan ayam jago lain di kategori tersebut. Sementara itu, Maverick Vinales tidak menjalani akhir pekan yang baik di Jepang meski berada di urutan ketiga di grid start, sebuah keajaiban yang setara dengan kemenangannya di Austin. Dengan 4 Grand Prix tersisa hingga akhir musim MotoGP 2024, Maverick Vinales tetap menjadi satu-satunya pebalap di grid yang mampu mengalahkan Ducati tahun ini. Pembalap Rossis menyelesaikan akhir pekan yang sempurna di Austin, di GP Amerika, untuk memenangkan perlombaan sprint dan tes panjang pada hari Minggu. Namun lebih dari itu, pembalap Borgo Panigale mendominasi kelas Premier tahun ini. Jika Pecco Bagnaia 8 kali pada hari Minggu, Jorge Martin atau Enea Bastianini belum menang dengan GP 24, maka Marc Marquez lah yang mengambil alih dengan GP 23. Dan sementara itu, Vinales telah terdegradasi untuk melakukan apa yang dia bisa dengan Aprilia yang telah rusak, yang telah menderita sepanjang tahun, dan yang menurut Aleix Espargaro telah mengalami stagnasi dan bahkan mengambil langkah mundur, sementara para pesaingnya terus mengalami kemunduran. Contoh penderitaan lainnya adalah Grand Prix Jepang yang lalu. Vinales melakukan keajaiban dengan menempatkan RSGP di barisan depan grid, setelah kualifikasi ketiga. Tapi balapannya benar-benar berbeda, saat sprint dia berada di urutan ke-9, sedangkan di balapan hari Minggu dia akhirnya terjatuh. Sesuatu yang biasanya tidak dilakukan pembalap Spanyol itu ketika lebih banyak poin dibagikan. Berawal dari analisanya, pihak Rossis ingin optimistis bahwa Motegi tidak mendapat tanda merah di kejuaraan. Namun ia tidak menyembunyikan bahwa Q2 adalah sesuatu yang luar biasa dengan motor yang belum pernah ia hentikan. Penderitaan, dari semua balapan di Tour Asia, saya tahu Mandalika dan Phillip Island adalah peluang untuk tampil baik. Anda harus berusaha melupakan balapan ini secepat mungkin dan fokus ke balapan berikutnya.